Kangkung parah ya. Tuh ke pemukiman warga. Pertama ke sini waktu hari Jumat. Masuk ke sini Pak ya? Masuk ke sini nih. Lumpurnya masih ada sedikit. Pemirsa MKTV Nasional, banjir lumpur kembali terjadi di Lebak Muncang, lokasi pematangan lahan pembangunan sekolah rakyat. Warga harap penanganan segera. MKTV Nasional, Kabupaten Bandung. Banjir lumpur kembali terjadi di Kampung Baru Sampe, Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung dari lokasi pekerjaan pematangan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat, pada Rabu tanggal 29 Januari tahun 2026, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini merupakan kejadian ketiga dalam beberapa hari terakhir dan disebut warga sebagai yang paling berdampak. Berdasarkan video dan dokumentasi visual yang diterima MKTV Nasional dari warga, terlihat aliran air bercampur lumpur mengalir dari arah atas dan masuk ke area permukiman. Material lumpur juga tampak menutupi jalan lingkungan serta saluran air di sekitar rumah warga. Menurut keterangan warga, banjir lumpur ini terjadi setelah hujan turun di wilayah tersebut. Aliran air diduga berasal dari area pematangan lahan yang direncanakan untuk pembangunan sekolah rakyat, yang berada di posisi lebih tinggi dari permukiman. Sebelumnya, tim MKTV Nasional telah melakukan pemantauan lapangan pada Rabu, tanggal 28 Januari tahun 2026, saat banjir lumpur terjadi untuk kedua kalinya. Di lokasi, tim menemukan bekas endapan lumpur di sepanjang jalan, yang saat itu telah dibersihkan oleh warga. Dalam wawancara lapangan, seorang warga menyampaikan kekhawatirannya akan potensi banjir lumpur yang berulang, mengingat saat ini masih memasuki musim hujan. Warga berharap ada langkah pencegahan agar aliran lumpur tidak kembali masuk ke lingkungan permukiman. Sementara itu, Ketua RT setempat membenarkan bahwa aliran lumpur berasal dari arah atas lokasi pematangan lahan. 6 kakak di bawah 4, 8, 10 kakak yang di bawah sana. Yang ini longsornya cuman sedikit, cuman yang ganggu jalan aja. Ini di RT berapa Pak? Hah? RT berapa lokasi? RT 3 RW 27. 27 ya. Ini udah 2 kali longsor katanya. Kemarin pertama Kemarin ke sini waktu hari Jumat. masuk ke sini Pak ya? Masuk ke sini nih. Lumpurnya masih ada sedikit. Waktu saya nggak ada, waktu itu lagi di Ranca. Ini pas hujan besar satu hari ini sampai kemana longsornya Pak? Kapan? Yang tadi. Iya. Yang tadi itu yang bawah tuh longsornya katanya. Saya belum lihat. Saya baru pulang kerja. Oh iya, sampai ke bawah. Tapi udah dibersihkan Pak? Udah, tadi ada beko ada. Ini dibetulin, terus damkar ada. Ngebersihin jalan itu di. Harapan dari Pak RT nih karena terlalu dekat ini biar Ya harapannya lah cepat-cepat, kalau mau dibangun cepat-cepat aja dibangun biar aman gitu, jalan aman. Kan aktivitas yang tiap hari banyak yang aktivitas yang mau ke kebun dari bawah gitu. Ya maunya sih cepat-cepat dibangun lah. Ia menyampaikan harapan agar segera ada solusi teknis guna mencegah kejadian serupa di kemudian hari. Seorang ibu-ibu warga setempat mengatakan kekhawatirannya pada saat hujan. Dia khawatir banjir lumpur akan kembali terulang, berharap tidak terjadi seperti di Cisarua, Bandung Barat. Seorang warga lainnya yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan bahwa hasil kajian kondisi tanah di lokasi proyek hingga kini belum diketahui oleh warga sekitar. Ia juga menyebutkan bahwa secara historis, wilayah tersebut memang dikenal rawan longsor dan amblas. Jejak proyek dalam data LPSE. Data resmi yang dihimpun redaksi dari LPSE tahun 2025 mencatat adanya paket pekerjaan dengan nama pematangan lahan pembangunan sekolah rakyat, dengan rincian. Satuan Kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Pagu anggaran, Rp1.100.000.000.
HPS, Rp1.929.929.521,65. Pemenang tender, PT Yati RECORD. Harga negosiasi, Rp1.665.680.677,27. Uraian kegiatan dalam dokumen tender meliputi pekerjaan persiapan, galian, bongkaran bangunan, dan pekerjaan jalan, jenis pekerjaan yang secara teknis berpotensi mengubah struktur tanah dan pola aliran air bila tidak dikendalikan secara memadai. Namun di lapangan, persoalan muncul bukan pada keberadaan proyek di atas kertas, melainkan pada dampak yang dirasakan warga setelah pekerjaan dinyatakan selesai. Lumpur masih mengalir saat hujan, rasa aman belum pulih, dan penjelasan resmi belum sepenuhnya hadir di tengah masyarakat. Siapa yang bertanggung jawab? Secara normatif, tanggung jawab atas kondisi ini tidak berdiri pada satu pihak saja. Pelaksana kegiatan bertanggung jawab secara teknis atas pengendalian limpasan dan keselamatan lingkungan. OPD pemilik program bertanggung jawab atas perencanaan, pengawasan, dan evaluasi dampak. Pemerintah daerah memiliki kewajiban melindungi keselamatan warga dan memastikan ruang hidup masyarakat tidak berubah menjadi zona rawan. Penilaian ada atau tidaknya pelanggaran hukum tentu bukan kewenangan media, melainkan tugas instansi berwenang. Namun media memiliki peran penting untuk menghadirkan suara warga dan mengingatkan tanggung jawab negara. Keselamatan tidak boleh menjadi efek samping. Pembangunan fasilitas publik, termasuk sekolah rakyat, pada prinsipnya adalah upaya mulia. Namun tujuan baik tidak boleh mengabaikan dampak nyata di lapangan. Ketika warga hidup dalam kecemasan setiap kali hujan turun, maka ada aspek pembangunan yang perlu dikaji ulang secara serius. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait. MKTV Nasional akan terus berupaya melakukan konfirmasi untuk memperoleh penjelasan resmi serta perkembangan penanganan di lapangan. Demikian laporan MKTV Nasional, dari Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Oh, langkung parah ya. Tuh, ke pemukiman warga.